Orang tua itu pasti dapat. Orang tua yang meninggal loh ya, bukan orang tua silang, mertua bahasa kitanya. Nah, misalnya orang tua saya meninggal, yang menjadi ahli waris itu saya, bukan istri saya. Itu maksudnya. Orang tua pasti dapat kalau masih hidup. Misalnya saya meninggal, orang tua saya, abah dan umi saya itu berhak mendapat. Dan pasti dapat kalau masih hidup. Karena syaratnya tadi kan harus masih hidup. Berapa dapatnya? Antara dua kemungkinan. Kalau saya tidak punya anak, maksudnya beliau ini nggak punya cucu, kan anak saya jadi cucu beliau kan? Kalau dari pernikahan saya ini tidak punya cucu, maka ayah dan ibu itu kemungkinan dapat 1/3. Kalau saya punya anak, berarti cucunya beliau, maka abah dan umi saya ini dapat 1/6. Nah, bagi dua pokoknya. Tadi setengah jadi 1/4, 1/4 jadi 1/8, 1/3 jadi 1/6. Pokoknya dibagi dua kalau ada keturunan. Jadi yang pertama suami atau istri, yang kedua ayah atau ibu, yang ketiga yang pasti dapat anak. Anak itu sudah pasti dapat. Tapi ingat loh ya, anak kandung. Berapa bagiannya Ustadz? Gampang. Misalnya ada semua nih, ayahnya ada Ustadz, istrinya ada Ustadz, anaknya ada. Gampang cara baginya. Orang tua kasih dulu, istri kasih dulu, baru kemudian yang terakhir anak. Sementara anaknya laki-laki dan perempuan campur Ustadz. Kalau anaknya laki-laki dan perempuan campur, cara menghitungnya lebih mudah. Ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Maka di dalam Al-Quran, lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Jadi bagian anak laki-laki itu 2 kali lipat lebih besar dibanding bagian anak perempuan. Contoh. Misal sisa harta warisannya 300 juta. Misal aja. Hartanya 300 juta. Anaknya laki-laki 1, anaknya perempuan 1. Anak perempuan dapat berapa? Hartanya 300 juta. Anak perempuan 1, anak laki-laki 1. Anak perempuannya dapat berapa? 100. Anak laki-laki 200 juta. Pokoknya kalau berkumpul nih anak laki-laki dan perempuan, laki-laki dapat 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Kalau anak perempuan dapat 50 juta, berarti anak laki-laki 100. Kalau anak perempuan dapat 10 juta, anak laki-laki 20 juta. 2 kali lebih banyak. Tapi jangan kita menganggap, wah ini berarti Allah itu tidak adil. Kan yang membagi harta warisan ini bukan Rasulullah. Yang membagi harta warisan ini Allah di dalam Al-Quran. Berarti Allah tidak adil Ustaz. Oh, na'udzubillah. Allah membedakan bagian laki-laki dan bagian perempuan. Bagian laki-laki lebih banyak daripada bagian perempuan. Itu ada hikmahnya. Karena anak laki-laki punya tanggung jawab lebih besar dibandingkan anak perempuan. Sama seperti begini. Saya punya anak kelas 1 SD dan kelas 1 SMA. Kelas 1 SD dan kelas 1 SMA. Saya kasih uang saku 1 hari sekolah 50.000. Yang kelas 1 SD 50.000, kelas 1 SMA 50.000. Adil atau tidak? Enggak adil. Enggak adil. Kenapa? Tidak sesuai. Tidak proporsional. Anak kelas 1 SD jajan 50.000 sehari, mau beli apa? Terlalu banyak. Menjadi adil kalau saya kasih yang kelas 1 SD ini 5.000, yang kelas 1 SMA 50.000. Itu adil. Maka adil itu tidak harus sama, tapi sesuai dengan kebutuhan pokoknya. Itulah mengapa bagian anak laki-laki 2 kali lipat lebih besar daripada bagian
Anak perempuan. Kenapa? Anak perempuan itu kalau sudah menikah, dia menjadi tanggung jawab suaminya. Tapi anak laki-laki, dia sudah menikah, tetap dia yang bertanggung jawab untuk keluarganya. Maka bersyukurlah kita yang laki-laki. Minimal kemungkinan mendapatkan harta warisan lebih banyak. Tapi masalahnya, ketika orang tua kita wafat, ada harta warisannya atau tidak? Nah, kalau ada kebun, lumayan. Kalau ada sawah di kampung, lumayan. Tapi masih ada persoalan. Kalau anaknya cuma tunggal, Ustaz. Ini kan anaknya laki-laki dan perempuan ada. Entah 5, entah 10. Pokoknya gabung nih laki-laki dan perempuan. Cara hitungnya gampang. Laki-laki lebih banyak 2 kali dibanding perempuan. Lalu gimana kalau anaknya putri saja tunggal? Nggak ada anak putri sama tawayang, maka dia mendapatkan separuh dari harta warisan. Misalnya saya nih menikahi seorang perempuan, punya anak. Anaknya perempuan semata wayang. Ketika saya meninggal dunia, bagian anak saya itu lebih besar daripada bagian istri saya. Bagian istri saya berapa coba? Udah lupa. Saya 1/8. Bagian istri saya 1/8. Bagian anak gadis saya 50%. Lebih besar bagian anak. Apalagi kalau anaknya laki-laki dan tunggal. Kalau anak perempuan kan tunggal 50%, setengah. Kalau anak laki-laki dan tunggal, itu dapatnya bukan persenan lagi, tapi sisa. Contoh, saya menikahi seorang perempuan, punya anak laki-laki tunggal. Harta saya 1 miliar. Istri saya dapat berapa? 1/8. 1/8 dari 1 miliar itu berapa? 1/8 itu berapa persen, Pak? 200 juta. Sisanya 800 juta itu untuk anak. 800 juta itu untuk anak. Kalau anaknya semata wayang. Kalau anak perempuan kan, ibunya tadi dapat 200 juta, anak perempuan dapat 500. Masih sisa nih, dicari ahli waris yang lain nanti. Sampai hartanya habis, dibagi-bagi. Tapi kalau ada anak laki-laki, dia dapat semuanya, langsung gak kebagian yang lain. Anak laki-laki itu kuat. Bahkan cucu bisa tidak dapat kalau ada anak laki-laki. Contoh nih ya, abah saya meninggal dunia. Saya ahli waris atau bukan? Ahli waris, karena saya anak. Saya lagi punya anak. Berarti cucunya beliau kan? Cucu itu mestinya adalah ahli waris. Tapi dia bisa dapat, bisa tidak. Dia bisa dapat kalau almarhum ini tidak punya anak laki-laki di bawahnya. Cuma perempuan aja. Terus punya cucu. Nah cucunya ini kemungkinan dapat. Tapi kalau almarhum ada 1 saja anak laki-laki, maka cucu terus ke bawah itu nggak dapat. Termasuk saudara. Saudara itu ahli waris atau enggak? Tadi kan nggak kita sebutkan. Hanya suami istri, ayah ibu, sama anak. Saudara nggak kita sebut tadi. Karena saudara itu bisa dapat, bisa tidak. Saya meninggal. Saudara saya, abang saya atau adik saya itu bisa dapat harta warisan, bisa tidak. Dapat harta warisan kalau saya belum menikah atau saya sudah menikah tapi tidak punya anak. Tapi kalau saya meninggal dan saya sudah memiliki anak, maka saudara saya ini nggak dapat. Abang sama adik saya ini nggak dapat sama sekali. Yang sering terjadi di masyarakat, ketika saya meninggal, anak saya nggak sibuk, istri saya nggak sibuk, yang sibuk padahal bukan ahli waris.